Bapak Ibu, kembali lagi bersama kami di Petani Bali Official. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Ingat nyalakan tombol loncengnya. Jadi biar Bapak Ibu petani semua biar tidak ketinggalan tentang info-info terbaru dari kami, pengetahuan tentang berbudidaya porang dan untuk pemupukan agar tanah itu bisa lebih subur. Sementara seperti ini. Ini adalah lahan satu yang sudah dibersihkan. Baru terlihat yang sudah tumbuh. Dulu di sini pakai bibit rambutan, tapi sekarang semuanya umbinya sudah besar-besar. Walaupun masih tumbuhnya masih kecil-kecil, tapi ada beberapa yang besar yang seperti ini. Nah, ini tahun lalunya adalah spora. Walaupun masih ada satu sporanya, tapi tahun ini sudah tidak tumbuh spora lagi. Nah, ini sudah mulai kelihatan nih. Nah, ini ada satu yang memang pohonnya besar. Kalau tahun lalu di sini memang dia habitatnya ya, memang ada di sini. Dan kemarin itu biji katanya juga lumayan banyak. Jadi ini kondisi adalah tanpa naungan ya. Naungan mungkin dari sisi timur saja karena lahan ini adalah lahan di dalam. Jadi dikelilingi oleh pohon banyak, ada bambu dan yang lain-lainnya. Jadi sinarnya kalau siang saya dapat sinar di sini sampai sekitar jam 2 sampai jam 3 sore. Sisanya adalah ya samalah seperti sekarang, ditutupi oleh bayangan pohon-pohon. Cuman ya sementara pertumbuhannya sudah bagus, tidak terlalu mengecewakan. Walaupun tahun lalu banyak yang memang tidak tumbuh, tapi tahun ini sudah banyak yang tumbuh. Dan saya rasa ini sudah banyak yang umbinya yang besar-besar. Ingat selalu harus tekun, tidak boleh menyerah. Jangan kita baru melihat punya teman kita yang lain sudah tumbuh banyak dan kita belum tumbuh, membuat kita itu pada semangat. Kita harus tetap semangat dan jangan lupa setiap tanaman harus tetap dipupuk. Berbudidaya apapun itu harus dipupuk. Dan ini sudah satu kali pupuk cair. Ya, jadi perkembangannya sudah seperti ini. Nah, ini yang sudah ada yang sudah tumbuh biji kata yang besar, lumayan ya. Nah, ini walaupun tumbuhannya besar tapi biji katanya belum begitu bagus. Mungkin ini kekurangan unsur fosfor ya. Jadi pemasakan buahnya tidak belum bagus lah. Nanti kita kasih pupuk lagi biar unsur haranya bisa terserap. Dan ingat teman-teman, kalau kita kekurangan unsur hara makro, jangan kita pakai pupuk anorganik terus. Jadi tanah itu harus memproduksi sendiri dia unsur hara dengan cara ya perbaikan pH, dengan kompos dolomit dicampur garam, terus penyemprotan dengan H2O2, jadi nitrogennya dan bakteri-bakteri lain itu bisa mati, bakteri jahatnya. Habis itu ingat harus dipupuk
dengan pupuk organik tentunya. Dan kalau misalnya ingin memberikan pupuk kimia atau yang anorganik, nah harus ada perbandingannya, 1:5. Jadi 5 kilo organik dan 1 kilo untuk anorganik. Jadi biar tanah itu juga terbiasa memproduksi sendiri unsur haranya, jadi kita tidak perlu memupuk terus. Jadi kita hanya perlu memberikan pupuk cair dan pupuk organik saja, karena tanah itu sudah bisa membuat pupuk sendiri, membuat unsur haranya sendiri. Jadi dia memproduksi unsur hara sendiri nanti. Nah, kita tidak perlu lagi pusing setiap kenapa tumbuhan yang kita budidaya itu tidak bagus pertumbuhannya. Jadi itu sebanyak apapun yang tumbuh, kita harus tetap bersyukur. Kita harus tetap mempupuknya. Apapun terjadi, kita sudah habiskan banyak uang, jadi jangan patah semangat ya, dan tetap melakukan budidaya. Jadi sekian. Ini adalah kebun porang yang kemarin ditanami umbi. Ini sudah diberikan pupuk cair sebanyak 2 kali. Jadi sudah banyak yang tumbuh besar-besar. Dan karena tidak terlalu dalam ditanamnya, maka banyak harus dikasih bambu dan diikat ya, tidak mudah jatuh. Sementara ini sudah bagus sekali pertumbuhannya. Ada juga yang sudah ada biji katak yang cukup besar, yang seperti ini. Ada yang belum. Nah, ini walaupun besar dia, biji kataknya belum tumbuh. Karena ini adalah menanamnya adalah di tempat yang cukup tinggi, jadi rawan sekali kena angin dan bisa patah dia. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah sangat bagus dia pertumbuhan biji kataknya. Seperti ini. Nah, ini belum. Dan ya seperti ini. Sudah sangat bagus. Dan ini tingginya kira-kira sudah 170-an ya. Nah, seperti ini. Ini juga ada yang tumbuhnya lumayan besar ya, seperti ini. Tapi banyak yang masih yang belum tumbuh. Nah, ini ada yang sudah tumbuh begini. Ini yang belum tumbuh di sini. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini lumayan besar biji kataknya. Ini juga sudah mulai matang. Kemungkinan ini kalau sudah tumbuh tunas lagi,
Nah, ini bakalan mati dia. Nah, ini dia besar. Ini yang besar. Ini belum terlalu. Rata-rata yang kemarin ditanami biji katak dia sudah banyak yang tumbuh, dan yang umbi masih menunggu sedikit. Nah, ini ada yang satu yang cukup bagus. Nah, ini tumbuhnya adalah 4 sekalian di satu umbi. Ada yang udah tumbuh 2. Nah, seperti ini tumbuh 2. Nah, seperti itu juga sudah tumbuh 2. Masih kecil-kecil, tapi sementara sih perkembangan cukup bagus. Nah, seperti ini. Nah, ini dari biji katak. Sudah seperti ini pertumbuhannya. Sudah bagus. Ini ada satu yang mati, tapi sudah tumbuh lagi. Ini ada yang sudah tumbuh 1 dan tumbuh lagi. Ini ada 2. Nah, ini juga sudah tumbuh 2. Kalau di sini kami tuh menanam biji katak itu beragam. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Tapi sebelum menanam kami beri hormon dulu, ya cepat tumbuhnya. Barulah kami tanam. Nah, seperti ini ada sudah tumbuh 3. Nah, ini baru 2. Ya, sementara semuanya masih bagus ya. Sudah bagus pertumbuhannya. Nah, ini sudah tumbuh 2. Sejauh mata memandang ini sudah banyak yang tumbuh. Jadi tidak terlalu mengecewakan yang ini. Nah, seperti ini juga sudah tumbuh 2. Ya, saya ingin berbagi sedikit tentang informasi kesehatan. Ya, orang yang jalan diet umumnya menjaga pola makan menjadi semakin ketat, salah satunya dengan memilih makanan yang rendah kalori, misalnya sebagai pengganti nasi putih dengan nasi merah. Seperti diketahui, kandungan karbohidrat dalam nasi putih itu cukup tinggi, jadi sangat tidak cocok untuk dikonsumsi saat diet. Nah, kalau Anda berencana untuk menjalankan diet tapi tidak mau mengkonsumsi nasi putih
atau bosan dengan nasi merah, mungkin perlu mencoba untuk mengkonsumsi nasi shirataki atau nasi dari olahan porang. Salah satu keunggulan dari nasi shirataki adalah tidak memiliki kadar kalori dalamnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan kalori tambahan saat mengganti nasi biasa dengan nasi shirataki. Jika Bapak Ibu masih asing dengan shirataki, berikut sejumlah informasi yang mungkin Bapak Ibu perlu ketahui. Shirataki yang dijual bebas umumnya sudah diolah menjadi bentuk mie maupun nasi dan bahan olahan lainnya. Bahan utama dari shirataki adalah Amorphophallus konjac, yakni tumbuhan umbi-umbian. Amorphophallus konjac sering disebut dengan tumbuhan konjac, umbi konjac, atau umbi gajah. Sebelum diolah menjadi nasi atau mie, umbi-umbian ini akan melalui proses pengeringan terlebih dahulu. Setelah itu nanti digiling sehingga teksturnya menjadi tepung dan diolah kembali biar efek zat gatal yang ada di dalam porang itu sendiri bisa hilang. Di Asia, tepung konjac ini sudah digunakan selama berabad-abad untuk membuat mie, tahu, dan makanan ringan lainnya, serta digunakan pada obat-obat tradisional di Cina. Dalam 112 gram shirataki biasanya mengandung 10 kalori, 3 gram karbohidrat, dan 3 gram serat saja. Kandungan karbohidrat yang amat rendah ini menunjukkan nasi shirataki sangat cocok dikonsumsi bagi individu yang sedang menjalani diet rendah karbohidrat. Bukan cuma rendah karbohidrat, serat kandung dalam shirataki adalah jenis serat larut yang disebut glukomanan. Dengan hampir tidak ada karbohidrat yang dapat digunakan, shirataki tidak akan menyebabkan gula darah Bapak Ibu itu naik dan memiliki indeks glikemik 0. Shirataki secara alami juga bebas lemak dan sayangnya tidak mengandung protein apapun. Jadi, jika Bapak Ibu membutuhkan asupan protein, pastikan menggabungkan shirataki dengan lauk yang kaya akan kandungan proteinnya. Info lainnya, shirataki hanya mengandung jumlah kalsium yang sedikit, yakni sekitar 20 mg per porsi atau sekitar 112 gram. Selain itu, shirataki tidak mengandung zat gizi mikro, sehingga Bapak Ibu perlu mengkombinasikan shirataki dengan buah-buahan sehat lainnya atau bahan-bahan sehat lainnya sebagai lauk. Baik nasi atau mie shirataki hampir tidak memiliki kalori, karbohidrat, lemak, gula, dan protein. Umbi-umbian satu ini bebas gluten dan vegan. Secara umum, manfaat kesehatan yang bisa diperoleh dari nasi shirataki adalah karena serat glukomanan yang terkandung di dalamnya. Serat umumnya dikenal dapat membantu menurunkan kolesterol, bertindak sebagai pencahar, mengurangi nafsu makan, dan membantu menurunkan berat badan. Mengurangi nafsu makan ini maksudnya adalah membuat efek kenyang lebih lama, jadi tidak mudah lapar. Karena serat dari glukomanan ini dipercaya seperti gel, jadi dia itu mengembang di dalam
dan lama karena tidak mempunyai efek samping yang terlalu berat, jadi lama terurai dan membuat efek kenyang lebih lama. Glukomanan adalah serat larut yang dapat membesar berkali-kali dari volume aslinya jika dikombinasikan dengan air. Ya, ini membuat massa seperti gel di saluran pencernaan sehingga membantu Bapak Ibu cepat kenyang setelah makan dan dapat menahan rasa kenyang ini lebih lama. Karena kandungan serat glukomanan ini, shirataki bisa menjadi alat penurun berat badan yang ampuh. Tadi kalau di Indonesia kita masih asing dengan mengkonsumsi umbi porang ini, tapi di luar sana, di negara-negara lain, di Cina dan di Jepang sendiri, dulu pada penjajahan Jepang itu mengambil porang ini dari Indonesia dan dikirim ke negaranya untuk diolah. Salah satunya penerus dari orang Jepang yang ada di Indonesia yang mempunyai pabrik adalah PT Amiko. Nah, dia sudah membuat produk, membuat pabrik, jadi dia sudah melakukan penelitian selama bertahun-tahun untuk untuk menghilangkan efek gatal pada tepung porang itu sendiri, sehingga tepung porang ini bisa langsung diolah dan dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan, seperti untuk makanan, untuk kosmetik, ada untuk industri sebagai untuk mengikat gel, jelly, dan sebagai bahan lem untuk pesawat dan yang lain-lainnya. Jadi sebenarnya kita ini perlu belajar sedikit, jadi untuk mengolah sehingga kita bisa, intinya bahan baku ini kan dari Asia. Indonesia umumnya karena dia memiliki tingkat cahaya matahari yang tinggi, jadi karena porang ini sendiri memerlukan cahaya matahari yang cukup banyak, jadi negara kita Indonesia itu sangat cocok untuk mengembangkan porang ini. Tapi kalau kita kekurangan teknologi untuk mengolahnya, itu juga buruk, karena kita selalu bergantung kepada negara lain untuk pengolahan. Nanti kembalinya kita akan membeli produknya lagi. Jadi kalau kita bisa mengolahnya, jadi harga di pasaran kita bisa kelola, sehingga kita harga di petani itu tidak terlalu anjlok. Mungkin itu saja. Jadi silakan di like untuk konten kami ini. Jika Anda menyukainya, silakan di share. Jika Bapak Ibu menganggap informasi ini sangat perlu dan diperlukan oleh keluarga atau teman-teman Bapak Ibu yang lain, dan silakan di komen jika ada pertanyaan seputar budidaya porang, pengolahan lahan, pupuk, dan yang lain-lainnya. Sementara kami hanya masih mengelolanya di Bali, kami belum berani untuk keluar, jadi karena kami juga masih baru, dan perlu diketahui kami bukan ahlinya, kami hanya mengaplikasikan apa yang kami ketahui dan kami baca, sehingga kami membuat percontohan ini. Walaupun nanti sudah berhasil, ya ilmunya bisa kami share di dalam konten-konten kami. Jadi tetap ingat, selalu mengikuti, tonton sampai habis, jangan menonton setengah-setengah, karena informasi dari lapangan langsung itu lebih sangat bermanfaat dari kita hanya mendapatkan informasi dari teori saja, buku-buku dan Google. Jadi
tetap ikuti dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Terima kasih.